Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa sehat diri kita, sehat keluarga kita, dan sehat di sekeliling kita. Sebagaimana kita ketahui, masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kita harus mampu untuk menjaga diri. Yang pertama, caranya cuci tangan, jaga kebersihan. Yang kedua, jika berjalan ke tempat luar atau ke daerah-daerah luar, gunakan masker, gunakan sarung tangan bila perlu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Baik, hari ini kita bertemu lagi di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, ya, tentang selamatkan makhluk hidup. Sebenarnya di buku kalian itu diawali pada halaman 17. Namun karena pembahasan langsung ke halaman 22, karena matematika akan dibahas sendiri nanti dengan menggunakan buku lain atau sumber lain, ya. Kita langsung ke halaman 22. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kita mampu menemukan minimal 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuannya adalah kita diharapkan mampu menerapkan 2 kegiatan sesuai dengan sila ke-1 dan kedua. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara yang ada di gambar-gambar mungkin ya nanti yang akan kita lihat, kita diharapkan mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Selayaknya kita mempraktekkan langsung di ruang kelas. Namun karena sekarang kita tidak bisa mempraktekkan, mungkin kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah bagaimana cara-cara membuat patung. Boleh menggunakan plastisin yang dibuat sendiri menggunakan tepung, atau menggunakan tanah liat atau benda-benda lainnya, ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Di halaman 22, silakan dibaca. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo di belakang rumah Edo yang banyak tanaman jahenya. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tuliskan pendapatmu pada kolom yang ada di bukumu, ya. Silakan dicoba, nanti diberitahukan kepada guru-gurumu, ya. Itu loh pendapatmu tentang apa yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya, yaitu tentang saling tolong-menolong. Oke, sekarang kita simak. Pahami kelima sila Pancasila berikut. Kita lihat. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara, di mana Pancasila itu memiliki arti. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Artinya Pancasila adalah 5 dasar dari negara Indonesia. Yang pertama, bunyi Pancasila yang setiap hari Senin kita dengar, ya.
yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini berhubungan dengan keimanan seseorang atau kepercayaan seseorang. Jadi semua yang berada di wilayah negara NKRI, dia wajib memiliki kepercayaan, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Memang agamanya bermacam-macam, tetapi memiliki Tuhan yang Maha Satu, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mencerminkan bagaimana orang-orang yang tinggal di Indonesia harus adil, pemimpinnya adil, ya. Kalau kalian jadi seorang pemimpin, kalian harus adil, ya, memiliki sikap sopan santun, tata krama. Itu yang yang diajarkan di dalam sila kedua. Baik. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini menggambarkan bahwa Indonesia bisa berdiri karena adanya persatuan. Persatuan itu apa sih, Pak? Persatuan itu kalian lihat sapu yang ada pernah kalian pegang di kelas kalian. Coba bayangkan sapu lidi itu hanya satu. Apa yang terjadi jika kita patahkan? Mudah atau sulit? Tentu saja sangat mudah, ya. Jangankan sapu lidi ini saja, karena cuma satu, ini sangat mudah kalau Bapak mau patahkan. Hanya saja ini tidak boleh, ya, rugi kalau dipatahkan. Tetapi kalau ada 10 pulpen seperti ini, apakah mampu dipatahkan? Tidak, tentunya. Begitu juga dengan lidi. Apakah lidi yang besar, yang diikat besar itu akan patah apabila dipatahkan? Jika diikat bersama, tentu akan sulit, ya. Begitu juga dengan Indonesia. Maka menjadilah dasar negara kita, yaitu persatuan Indonesia. Dengan bersatu kita dapat maju bersama, merdeka bersama. Oke, kita lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki arti yaitu mementingkan keutamaan negara dan keutamaan rakyat yang berdasarkan selalu menggunakan musyawarah sebagai pemecah masalah. Lanjut, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana seseorang yang tinggal di negara Indonesia itu wajib hukumnya merasakan yang namanya keadilan. Apa itu keadilan? Adil apabila dia mendapatkan pendidikan, adil apabila dia mendapatkan kebutuhan yang cukup. Nah, seperti itulah yang diinginkan oleh dasar negara kita yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut. Silakan kalian coba untuk diskusikan. Boleh bertanya dengan ayah atau bunda di rumah kira-kira, atau kakak atau siapapun yang di dekat kalian, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian juga boleh mencari informasi dari Google, ya, boleh, ya, silakan. Kandungan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ke-1 dan sila kedua. Kita lanjut. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Nilai-nilai tersebut antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa nilai-nilai yang ada di dalam kedua sila ini? Kita bahas. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Nilai-nilai yang tersebut antara lain adalah 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
sikap toleransi, sikap menghormati atau penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan tentu saja tidak lupa kerukunan antar umat beragama yang harus selalu dijaga. Karena kita tahu bahwa di negara kita ini dulunya ada 5 agama dan sekarang menjadi 6. Apa saja? Hindu, Buddha, Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan yang terakhir adalah Konghucu, ya. Itu adalah agama-agama yang ada di negara kita, dan sekarang kita harus saling menghormati antara agama agar Indonesia ini bisa tentram dan damai, seperti itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan hubungan nilai-nilai tersebut antara lain adalah persamaan derajat. Persamaan derajat itu seperti contoh laki-laki dan perempuan. Dulu perempuan tidak boleh bekerja atau melebihi dari laki-laki, tetapi sekarang berbeda. Bahkan ada perempuan yang menjadi presiden. Itu contohnya persamaan derajat. Kemudian menghargai hak asasi manusia, sikap solidaritas, saling membantu antara sesama manusia, kemudian menjaga perdamaian. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ke-1 dan sila kedua. Amati gambar-gambar berikut. Nah, ada gambar di buku kalian halaman 25 ya. Di halaman 25 silakan dibuka. Yang pertama adalah gambar orang yang beragama Hindu dengan orang yang beragama Islam yang sedang bergandengan. Yang kedua adalah orang yang beragama Buddha dengan orang yang beragama Islam, ya, dengan ciri khas. Kita bisa lihat ini yang beragama Hindu, kita lihat dari pecinya. Ini juga sama. Untuk beragama Buddha kita bisa lihat dari pakaian yang digunakannya. Kemudian yang ketiga adalah tempat-tempat ibadah, ya. Ini tempat-tempat ibadah. Seperti yang pertama masjid, gereja, ya. Ini ada 2 gereja. Kemudian ada candi, ya. Kemudian ada pura, kemudian ada kelenteng, ya. Ini nama-nama tempat ibadah, ya. Ada kelenteng, ada pura, ada candi, ada masjid, ada gereja, ya. Itu yang macam-macam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada gambar beberapa anak sedang menjenguk temannya yang sakit, sesuai dengan cerita yang sebelumnya tadi. Ada teman yang sakit dijenguk, ya. Ada yang kelima adalah bagaimana siswa saling berdiskusi. Kemudian ada gambar selanjutnya, anak yang membantu teman yang sedang terjatuh. Kemudian yang ketujuh, anak yang menunjukkan kemampuannya dalam belajar, ya, berani untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian ada yang kedelapan adalah sikap sopan santun seorang anak terhadap orang tua, ya. Dari gambar-gambar tersebut diskusikan, ini tugas, ya. Ini sekali lagi tugas untuk kalian di pembelajaran 2 ini. Tugas untuk kalian di pembelajaran 2. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan sila dalam sila ke-1 dan sila kedua, ya. Seperti pada tabel ini, misal ini Bapak kasih contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Kita lihat di sini gambar nomor 1. Tulis aja di sini 1, ya. Ini sila ke-1, ya. Nomor 1 tadi apa? Gambar nomor 1 tentang agama. Terus perilaku yang sesuai dengan sila kedua apa tadi? Yang membantu temannya yang terjatuh, itu contohnya. Oke? Boleh di sini 1 2 3 ditulis di sini, kemudian apa penjelasannya di sini, ya. Silakan. Itu tugasnya yang dikumpul, ditulis dulu, kemudian dipoto, kirim ke WA gurunya masing-masing, ya.
Ini tugas kalian ya. Sekarang perhatikan baik-baik beberapa gambar patung berikut ini ya. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Sebelumnya kita amati dulu aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut ini. Nah, itu ada gambarnya ya. Gambar patung. Ini gambar patung yang sudah dibuat. Kemudian, diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Ini boleh di sini diminta kelompok, namun karena kita belajar di rumah masing-masing, silakan beri tanggapanmu, tulis soalnya, kemudian jawab di lembar kertas, kemudian foto kirim ke ke guru kalian masing-masing ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Kira-kira apa keterampilan yang cocok ya untuk membuat patung tersebut? Kemudian menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Oke, silahkan dijawab ya. Oke, kemudian nanti dikirim ke gurunya masing-masing. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis atau tanah liat yang mudah untuk dibentuk. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gip sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Baik, kita perhatikan bagaimana cara membuat plastisin ya. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya. Cara membuat adonan plastisin. Yang pertama, bahan-bahannya. Yang pertama, 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur. Minyak sayur itu minyak goreng itu ya, enggak apa-apa. 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Ini nanti fungsinya dari minyak itu agar dia terlihat mengkilat ya, dan lengket ya, dengan ketika dibuatkan adonan. Kemudian cara membuat, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang ambillah adonan plastisinmu jika sudah jadi, lalu bentuk menjadi patung. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam atau plastisin yang kamu buat. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nanti perlihatkan hasil kinerjamu, patung yang kamu buat kamu foto ya, lalu kamu kirim ke gurumu ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa setelah pembelajaran ini, sebelum kalian keluar dari channel ini, tekan subscribe, like, and share ke teman-temanmu bila perlu ya, agar sama-sama kita belajar di rumah kita tetap pintar.
Sukses selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.